bahwa sil itu sebetulnya belum siar secara terang-terang atau belum memakai metode apapun selain berwasilah bertutur sapa, bercerita tentang kebaikan, tentang agamanya. Jadi memperkenalkan Islam baru dalam taraf sampulnya, belum pada materi Islamnya. Makanya beliau juga mendapat gelar Mbah Wasil. Nah, di situ. Ini umumnya sebelum membicarakan tentang Mbah Wasil, pastilah orang akan tahu dulu tentang Stono Gedong. Ya, Stono Gedong itu adalah nama sebuah kelurahan yang ada di kota Kediri. Jadi yang mempunyai wisata religi sekaligus menjadi salah satu ikon kota Kediri, wisata religi Mbah Wasil. Mbah Wasil itu sebetulnya adalah salah satu tokoh wali sepuh yang masuk ke Kediri pada kurang lebihnya abad 11. Abad 11 Kediri pada masa itu dalam pemerintahan Sri Haji Joyoboyo atau Raja Pamenang. Raja Pamenang. Jadi kalau berbicara wali biasanya orang cenderung tentang Wali Songo, ya, itu terpaut antara kurang lebih 300-350 tahun dengan Wali Songo. Jadi Mbah Wasil itu bukan berbumi sini, tapi insya Allah dari Turki, tepatnya dari Istanbul. Jadi utusan jemaah wali dari sana untuk studi banding sebetulnya. Studi banding dan Mbah Wasil itu sebetulnya belum siar secara terang-terang atau belum memakai metode apapun selain berwasilah bertutur sapa, bercerita tentang kebaikan, tentang agamanya. Jadi memperkenalkan Islam baru dalam taraf sampulnya, belum pada materi Islamnya. Makanya beliau juga mendapat gelar Mbah Wasil. Nah, di situ. Nah, terus yang jelas-jelas merupakan sebuah kedekatan beliau, hubungan emosional beliau dengan Sri Haji Joyoboyo dengan dimunculkannya kitab Musyarar atau Jonggo Joyoboyo. Nah, Jonggo Joyoboyo itu nanti bisa dibuka di
di YouTube ada di beberapa yang lain ya. Nanti di situ ada namanya Kitab Musyarat atau Jonggo Joyoboyo. Kenapa Jonggo Joyoboyo itu begitu akurat sampai ribuan tahun? Itu tak lain hanya mengutip pada Al-Quran. Nah, pada Al-Quran, hanya Al-Quran yang bisa menceritakan atau menerangkan sampai ribuan tahun, bahkan sampai akhir zaman. Setelah akhir zaman pun sudah tersiratkan gitu. Dalam tanda kutip dahulu Taurat saja untuk meramalkan sebuah kejadian 400-600 tahun sudah selesai. Tapi dalam Al-Quran setelah akhir zaman pun sudah tersiratkan. Nah itu bukti kedekatan beliau dengan Suryadi Joyoboyo dengan memunculkan kitab musyarat yang begitu akurat. Tak lain hanya mengutip pada Al-Quran. Nah terus itu tidak kita ketemukan sebuah catatan real, tapi yang pasti Mbah Wasil masuk ke Kediri melalui masuk ke tanah Jawa itu melalui pesisir utara. Nah pesisir utara kalau dari sini mungkin hanya dua, antara Semarang dan Tuban. Nah, menimbang perkembangan sampai pada Wali Songo pintu masuk ke tanah Jawa Tuban ya. Jadi pintu masuknya para wali adalah Tuban. Insya Allah Mbah Wasil juga melalui Tuban sampai pada ketemu saya ceritakan di depan tadi dengan Suryadi Joyoboyo, dan sebetulnya belum syiar, belum syiar, baru memperkenalkan ya, bahasanya mungkin di agama saya mungkin dalam bahasa saji atau apa di agama saya tidak melakukan itu. Agamamu puto Mbah Islam, terus pengertiannya mau Islam ki agama Islam itu kondi. Mungkin bahasa simpelnya mungkin Mbah Wasil bilang dari Mekah. Makanya Mbah Wasil juga mendapat gelar Pangeran Mekah. Nanti di makam jangan bisa melihat di situ ada selain Mbah Wasil juga ada Pangeran Mekah, juga ada Syekh Samsudin Al-Wasil. Jadi nama Mbah Wasil asli itu adalah Sayyid Sulaiman Samsudin. Nah, nggak melihat-lihat leluhur kita dulu belum fasih dalam lafaz atau huruf-huruf hijaiyah, mungkin Samsudin menjadi Samsudin. Nah, sampai sekarang akhirnya dikenal dengan Syekh Al-Wasil Samsudin. Pasti menimbang usia Mbah Wasil yang masuk pada abad 11 secara otomatis iya. Kalau dibilang murid Suryadi Joyoboyo juga murid dong mungkin, karena dalam kewaliannya dalam kewaliannya apakah Suryadi Joyoboyo juga Islam secara otomatis iya, karena di situ ada pembelajaran sampai membuat kitab musyarat itu kan mengutip dari Al-Quran. Secara otomatis Mbah Suryadi Joyoboyo juga muridnya kan. Nah, terus ditambah pengikut-pengikut yang ada di sini, mungkin secara ilmiah juga kita riset mungkin dengan penelitian batu, bentuk nisannya, bentuk makamnya, dan jenis batunya. Rata-rata di sini andesit hitam dan putih. Kebetulan Mbah Wasil andesit putih dengan motif dan karakter yang sama, diduga itu adalah sejaman atau pengikutnya Mbah Wasil. Nah, di sini rata-rata tidak ada nama. Munculnya nama Mbah Wasil sendiri karena di sini diduga masih ada duriannya atau nasabnya, anak cucunya ada di Pondok Maunasari. Nah itu di luar kewenangan saya untuk menceritakan nama-namanya, walaupun nggak isu apa. Tapi kalau jenengan nanti mau ingin tahu tentang silsilah tentang Mbah Wasil, jadi Mbah Wasil itu masih keturunan Rasulullah melalui Siti Fatimah. Dan di sini ada anak cucunya di Pondok Maunasari, Bandar Mbah Mundir almarhum, kan anak cucunya masih ada. Di situ boleh kalian jenengan meminta silsilah, pasti akan diberi untuk kepentingan studi. Nah, jenengan pernah mendengar bahwa Mbah Wasil pernah mendirikan masjid dan tidak ada di sini, itu cerita itu juga tidak asli, sebetulnya belum. Mbah Wasil baru dengan beberapa pengikut yang dibawa dari sana, sebetulnya ada rencana untuk mendirikan masjid agung yang titiknya persis di atas candi yang ada di belakang masjid baru kita ini. Nah di situ itu di Istana Gedong dulu itu ada sebuah candi Batur. Candi Batur itu fungsinya untuk menyimpan abu-abu jenazah pada para raja pada masa itu. Ya, akhirnya ketika sudah usai, di situ candi itu dipergunakan sebagai sarana prasarana untuk Mbah Wasil. Nah, tapi karena sesuatu hal akhirnya tidak jadi mendirikan masjid di situ sampai beliau sedo, sampai beliau mangkat.
tidak jadi mendirikan masjid. Nah, masjid yang megah sekarang itu sebetulnya masjid baru. Jadi begini, di sini dulu ada gubuk kecil. Gubuk kecil itu fungsinya kalau sekarang mungkin untuk tempat istirahat atau isoma lah. Di orang ziarah itu istirahat, sholat, makan. Dan kebetulan warga melirik kegiatan itu, semakin banyak pengunjung. Akhirnya inisiatif untuk dijadikan musola itu pada tahun 50 berapa. Tahun sekitar 60-an, nah itu baru didirikan masjid. Didirikan masjid sampai pada dekat tahun 70-an baru ada tata ketakmiran. Tata ketakmiran akhirnya melalui beberapa renovasi lagi akhirnya menjadi masjid megah sampai sekarang ini. Sekaligus menjadi penunjang wisata religi kita sampai sekarang. Oke guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton video saya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dicuekin. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang belum komen silahkan di komen. Yang udah komen boleh komen lagi. Yang udah subscribe boleh subscribe lagi. Monggo lah, terserah lah. Pokoknya video ini untuk Anda semuanya. Terima kasih dan tunggu video-video saya selanjutnya. Dah.